Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang asuhan keperawatan pada kasus eliminasi urin. Karena ini masih awal, sebelumnya mahasiswa harus paham atau mengetahui dulu tentang proses keperawatan. Sebelumnya sudah ada sudah diberikan tugas kemarin apa saja proses keperawatan itu. Kemudian konsep dasar asuhan keperawatan. Jadi asuhan keperawatan adalah proses atau rangkaian kegiatan pada praktik keperawatan yang diberikan secara langsung kepada klien atau pasien di berbagai tatanan pelayanan kesehatan. Sementara apa itu proses keperawatan? Proses keperawatan adalah metode ilmiah yang sistematis dan terorganisir dalam memberikan asuhan keperawatan pada pasien yang berfokus pada respon individu terhadap gangguan kesehatan yang dialami. Jadi dalam memberikan asuhan keperawatan itu ada step-step yang disebut dengan proses keperawatan ini yang harus dilaksanakan. Jadi kemarin kan sudah dibahas mengenai proses keperawatan, ada mulai dari pengkajian, kemudian diagnosis, intervensi, implementasi, dan evaluasi. Kemudian pengkajian keperawatan. Jadi dalam melakukan pengkajian keperawatan ada beberapa cara yang dilakukan, misalnya dengan wawancara baik ke pasien atau ke keluarga pasien, kemudian observasi mengamati pasien, kemudian pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik ini nanti ada yang head to toe dari kepala sampai kaki, atau ada juga yang per sistem, misalnya sistem pernafasan, kardiovaskuler, seperti itu. Kemudian dengan melihat rekam medis atau catatan yang ada di rumah sakit ya. Kemudian ada juga dengan melihat hasil dari pemeriksaan penunjang seperti pemeriksaan laboratorium, hasil tes darahnya, hasil rongsen, hasil apa yang lainnya. Kemudian tipe data, ada data subjektif dan data objektif. Data subjektif itu data atau biasanya keluhan yang diutarakan pasien. Kemudian kalau data objektif itu adalah data yang bisa kita amati dan ada nilainya, data objektif. Nah, dalam memberikan asuhan keperawatan saat ini, acuannya itu menggunakan 3 buku ini. Biasanya disebut dengan buku 3S. SDKI, SIGI, dan SLKI. Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia. Kemudian ini dulu sebenarnya. Standar Luaran Keperawatan Indonesia dan Standar Intervensi Keperawatan Indonesia. Seperti itu. Kita masuk ke pengkajian. Yang pertama, jadi dalam kasus eliminasi urin, kalau di sini ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam mengkaji kasus eliminasi urin. Tanyakan riwayat keperawatan klien tentang pola berkemih, gejala dari perubahan berkemih, dan faktor yang mempengaruhi berkemih. Kemudian untuk pemeriksaan fisiknya, ini langsung fokus ke eliminasi urin ya. Kadang ada yang memang secara general diperiksa satu persatu. Ini
ini langsung fokus ke eliminasi urin. Kemudian pemeriksaan fisik abdomen, adakah pembesaran, pelebaran pembuluh vena, distensi bladder, pembesaran ginjal, nyeri tekan, bising ususnya seperti apa, kemudian genitalia wanita, apakah ada inflamasi, apakah ada nodul lesi, kemudian adakah sekret dari meatusnya, kemudian kesadaran bagaimana, kemudian atrofi jaringan vagina jika ada. Untuk genitalia laki-laki kebersihannya seperti apa, apakah ada lesi, apakah ada kemerahan, apakah ada pembesaran skrotum. Kemudian identifikasi intake dan output cairan. Intake-nya apa saja yang masuk, maksudnya ya, misalnya minumnya berapa dari cairan infus, NGT ini selang makan, dan pengeluaran perubahan urin, kemudian kateter, ini berarti yang outputnya ya, kalau pasien di rumah sakit biasanya kan pakai kateter ya, dilihat itu urin yang di kateter bagnya itu berapa. Kemudian karakter urinnya juga diperiksa, warnanya apakah ada darah atau nanah atau bagaimana, dilihat kejernihannya, bau dan kepekatan. Kemudian pemeriksaan diagnostik, ada pemeriksaan urin, kemudian warna, penampilan, bau, pH, berjenis, kultur urin. Kemudian setelah pengkajian biasanya akan ditemukan masalah keperawatan. Dari hasil mengkaji tadi ternyata ada masalah apa dia, ternyata misalnya ada masalah gangguan eliminasi urin. Ini langsung diambil dari SDKI, standar diagnosis. Untuk diagnosis sendiri sebenarnya dibagi ada diagnosis positif dan diagnosis negatif. Diagnosis negatif menunjukkan klien dalam kondisi sakit atau beresiko mengalami sakit, sehingga butuh tindakan yang sifatnya penyembuhan, pemulihan, dan pencegahan. Diagnosis negatif ini terdiri dari diagnosis aktual dan resiko. Nah, kalau aktual nanti ada tanda gejala mayor dan minor. Kalau resiko nanti ada faktor resikonya apa saja. Semua ini ada di buku standar diagnosis keperawatan Indonesia SDKI. Kemudian diagnosis keperawatan positif, promosi kesehatan. Menunjukkan bahwa klien dalam kondisi sehat dan dapat mencapai kondisi yang lebih sehat atau optimal. Diagnosis promosi kesehatan ini juga ada tanda gejala mayor dan minor. Kemudian dalam menyusun diagnosis nanti ada memang masalah, kemudian indikator dan tanda gejalanya. Ini nanti untuk penulisan diagnosis keperawatan. Jadi ada beberapa contoh, misalnya untuk diagnosis aktual nanti masalah berhubungan dengan penyebab dibuktikan dengan tanda gejala. Kalau misalnya resiko, jadi dia misalnya resiko infeksi dibuktikan dengan faktor resikonya apa. Kemudian diagnosis promosi kesehatan, masalah dibuktikan dengan tanda gejala. Kita kembali ke PPT. Nah, seperti ini. Kita ambil contoh. Nah, setelah menemukan masalah
atau sebelum menemukan masalah biasanya kan ini. Jadi dalam pengkajian kita membuat analisis datanya. Jadi tadi melakukan pengkajian didapatkan data subjektif yang didapat dari pasien apa, data objektif atau yang dapat diukur itu apa di sini. Kemudian etiologi dan masalah yang ditemui. Misalnya pada kasus trauma kandung kemih atau bladder, pasien mengatakan tidak dapat menahan kencing. Ini data subjektif. Kemudian data objektifnya ada distensi kandung kemih, berkemih tidak tuntas, dan volume residu urinnya meningkat. Ini etiologinya, gangguan saluran persyarafannya, melemahnya sphincter otot pada saluran kemih. Setelah dibuat analisis data, ketemu masalah keperawatan, kemudian disusun diagnosis keperawatannya. Gangguan eliminasi urin berhubungan dengan kelemahan otot pelvis. Jadi berhubungan dengan etiologinya seperti yang tadi. Kemudian masalah lain yang bisa muncul dari kasus ini itu nyeri akut berhubungan dengan agen pencerdera fisik karena dia kasusnya trauma tadi sama ini diagnosis ini ya aktual ini. Kemudian ini resiko, ada resiko infeksi, diagnosis resiko. Ini kurang dibuktikan dengan ya. Jadi resiko infeksi dibuktikan dengan apa sebenarnya ini. Jadi dalam mengangkat diagnosis keperawatan biasanya akan ada satu diagnosis atau masalah keperawatan prioritas. Misalnya pada kasus trauma kandung kemih ini diagnosa prioritasnya apa? Yang utama gangguan eliminasi, dia tidak bisa menahan urinnya. Yang kedua itu nyeri, dia merasakan nyeri. Ini sebenarnya yang paling mendasar untuk kasus ini. Jadi nanti untuk selanjutnya dalam membuat diagnosis keperawatan dibiasakan untuk sesuai prioritas. Jadi yang paling utama dirasakan klien atau masalah yang utama itu apa, kemudian baru di bawahnya apa. Karena biasanya jika masalah yang utama teratasi, ada beberapa hal atau beberapa masalah yang di bawahnya itu yang bisa juga berkurang karena yang pertama sudah diatasi atau diintervensi. Seperti itu. Nanti kalau membuat makalah untuk selanjutnya ya paling tidak angkatlah beberapa diagnosis keperawatan yang berhubungan, jangan hanya satu, ya minimal 3. Kemudian ini kita, nah ini di SDKI munculnya akan seperti ini, gangguan eliminasi urin. Ada definisi, penyebab, gejala, dan tanda mayor. Ada subjektif, objektif. Jadi kalau dari SDKI biasanya masalah ini dapat diangkat apabila tanda dan gejala mayornya ini ada kurang lebih 80%. Sehingga masalah ini bisa diangkat seperti itu. Dari SDKI tadi, kemudian kita melihat luarannya. Sebelum melihat luaran, kita harus melihat tautan SDKI dan SLKI. Ini ada di bagian belakang buku luaran SLKI. Jadi kita melihat tautannya dulu. Kita lihat luaran utama di sini, eliminasi urin. Dan luaran tambahan kita lihat yang luaran utama dulu. Eliminasi urin baru dibuka di depan dari buku
SLKI. Ini keliru ini ya. Ini SLKI, standar luaran. Nah, nanti akan terlihat seperti ini. Kriteria hasil sesuai sensasi berkemih. Jadi, kriteria hasil dari diagnosis keperawatan gangguan eliminasi urin tadi setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 1 kali 24 jam, ini misalnya ya lamanya, karena nanti sesuai dengan apa yang ada di lapangan, maka gangguan eliminasi urin menurun dengan kriteria hasil sensasi berkemihnya ini meningkat ya. Kemudian desakan berkemihnya menurun, distensi kandung kemihnya menurun sesuai apa yang didapatkan di pasien ini sebenarnya. Selanjutnya dari standar luaran apa yang harus dilihat, kita ganti ke intervensi. Apa intervensi yang harus diberikan? Nah, itu lihat ke tautannya dulu. Pindah ke buku intervensi atau SIGI. Nah, di tautan nanti ada intervensi utama dan pendukung. Intervensi utamanya di sini ada dukungan perawatan diri, BAB atau BAK, dan manajemen eliminasi urin. Baru dibuka di depan buku SIGI-nya, melihat dukungan perawatan diri. Karena kalau dibuka langsung di SIGI gangguan eliminasi urin ini langsung G, tidak ada. Karena kita perlu melihat di tautan. Ini dukungan perawatan diri. Nanti di intervensinya akan keluar seperti ini. Tindakan observasi, ada terapeutik dan edukasi. Jadi observasi misalnya identifikasi kebiasaan BAK, BAB, monitor integritas kulit. Kemudian terapeutiknya apa? Suka pakai yang diperlukan untuk memudahkan eliminasi, jadi memakai pakaian yang mudah, dukung penggunaan toilet, kemudian jaga privasi, ganti pakaian. Edukasinya apa? Anjurkan BAK secara rutin, anjurkan ke kamar mandi. Kemudian tadi intervensi utama yang kedua ada dukungan perawatan diri. Ada sama tindakannya, ada observasi, terapeutik, dan edukasi. Ada identifikasi tanda dan gejala retensi atau inkontinensia urin. Kemudian faktor yang menyebabkan retensinya diidentifikasi apa saja. Kemudian memonitor eliminasi urinnya, frekuensinya seberapa sering, kemudian bagaimana penampakannya, apakah ada darah atau ada apa, gumpalan dan sebagainya. Kolaborasi ini juga bisa ini dengan dokter ya, misalnya pemberian obat supositoria uretra jika diperlukan. Jadi secara garis besar pemberian asuhan keperawatan pada kasus eliminasi urin seperti itu tadi. Jadi sampai sini dulu dari saya, cukup sekian, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.